Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada Alena Ajwar Malebita, mantan Bupati Kabupaten Bone 2 periode. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang, dan diberi kesuksesan dalam setiap perjuangannya insyaallah. Kemudian Bapak mantan Wakil Bupati Kabupaten Bone sekaligus selaku Dewan Pembina Masjid Al-Mukarrabin ini juga kita doakan semoga diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan tubuh, kemudian diberikan kesuksesan dalam segala perjuangannya, termasuk juga semua orang yang mendoakannya malam ini. Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat yang sempat hadir, baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, ada kepala kantor urusan agama, dan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh wanita yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada adinda kami Bapak Dr. Haji Syed Halil Shihab atas kepercayaannya kepada saya untuk dipanggil, diundang datang ke tempat ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi. Hadirin yang berbahagia, ada 2 hal yang pernah membuat Rasulullah bersedih, dan itu dikatakan pada tahun itu amul huzni, tahun kesengsaraan bagi Rasulullah. Yang pertama, sebagai pemimpin, menteri perekonomiannya meninggal, dan yang kedua, menteri pertahanan keamanannya juga meninggal pada tahun itu, sehingga tahun itu disebut dengan amul huzni, tahun kesengsaraan bagi Rasulullah. Alhamdulillah, 2 hal ini saya dengar di Bone terjawab. Perekonomiannya masuk 7 kabupaten dari seluruh Indonesia, alhamdulillah, berkat perjuangan pimpinan kita, amin. Kemudian yang kedua, persoalan keamanan juga kondusif. Jadi berarti Bone ini adalah daerah yang berhasil. Tentu yang berhasil lagi adalah pemimpin pada saat itu, insya Allah. Beliau semua ini nanti insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga merasa terhormat pada kesempatan berharga ini karena mantan bupati kita dan mantan wakil bupati kita di Bone ini sempat hadir dalam acara ini. Terima kasih banyak atas kehormatan dan penghargaan ini. Semoga insya Allah perjuangan Bapak akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya lewat, baru masuk perbatasan Bone, di situ banyak sekali baliho. Banyak nggak? Banyak sekali baliho tadi di sana. Ya. Ada nggak yang dikenal? Ada juga yang tidak dikenal, betul? Iya. Siapa yang lebih dekat itu aja. Tak usah cari-cari jauh-jauh. Kalau ada yang dekat saya. Mulai dari calon daerah, siapa yang dekat? Itu. Calon provinsi, siapa yang lebih dekat dengan masyarakat? Itulah. Siapa calon pusat, siapa yang lebih dekat dengan masyarakat? Itulah. Sepakat? Sepakat. Dalam mengantarkan, sebentar kita bahas ini hubungannya dengan maulid.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita maulid. Sekarang saya tanya, apa sebabnya kita maulid? Paling tidak panitia tadi, ketua pengurus masjid sudah menyampaikan 3 alasan. Tapi saya mau tambahkan di sini bahwa kita ini maulid karena mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di mana nikmat itu ada karena Rasulullah ada. Nikmat itu ada karena Rasulullah ada. Tadi udah disampaikan juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De utusuku Muhammad sangadina mancaji pamasimu rilebo natanai. Saya tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat di muka bumi ini. Biasa kita dengarkan, saya bahas lagi kembali di sini. Kalau ada maulid seperti begini, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Kenapa Rasulullah dikatakan Nabi besar? Kalau dari sisi poster tubuh, bukan Rasulullah yang digelar Nabi besar, tapi yang poster tubuhnya tinggi besar dari Nabi Rasul adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Rasulullah mengatakan, khalaqallahu Adam situna zira'a. Nabi Adam diciptakan oleh Allah 60 hasta tingginya, 60 nasiku tanrena. Engkau tu boleh 10 siku, Pak. Engkau kata boleh 10 siku, artinya 3 meter. Engkau kan 60 hasta tingginya diciptakan oleh Allah Nabi Adam. Hastanya bukan hasta tobone, hasta ara. Tega malampi ara ena bone. Tega malampi ara ena tobone. Sikuna. Ada sih salah paham. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Nabi Adam tidak digelar sebagai nabi besar. Nabi Adam, Ibu tahu Nabi Adam, Ibu tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu apanya, Ibu? Neneknya. Tapi sudah pernah ketemu? Belum. Mau ketemu? Jangan dulu. Nabi Adam ketika mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kesini dulu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat angkat protes. Apa ja'alu fiha may yufsidu fiha? Malaikat angkat protes. Ya Allah, kenapa kamu menciptakan manusia di muka bumi ini? Nanti mereka itu yang saling bertikai, nanti mereka itu yang saling salah paham, nanti mereka itu yang saling mencucurkan darah. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Akhirnya Allah pun tetap menciptakan Adam. Seketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka proses pertama yang dilakukan oleh Allah untuk membentuk Adam menjadi orang yang termulia, ciptaan yang termulia di muka bumi ini adalah proses pendidikan. Dan ini pula lah yang diemban Rasulullah. Sebentar kita lihat. Proses pendidikan diabadikan di dalam Al-Quran. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Setelah Adam diciptakan, maka diajarkan seluruh nama-nama yang ada di muka bumi ini. Makanya sukses itu ada 2 penopannya untuk mengangkat derajat kita. Yang pertama iman, yang kedua adalah ilmu. Setelah dikasih ilmu, maka dipertandingkan dengan malaikat untuk menguji, untuk menyampaikan kepada malaikat bukti bahwa Adam lebih mulia. Ternyata di pertandingan itu ditanya malaikat, ditanya ini tidak tahu. Wahai Adam, jelaskan itu semua. Maka Adam menjelaskan. Setelah dijelaskan itu, maka Allah mengatakan, malaikat, kau lihat apa yang saya katakan. Dan sekarang usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua malaikat karena perintah Allah sujud di Adam. Tapi sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud pengabdian, tapi sujud penghormatan, sujud penghargaan, bukan pengabdian. Sujud semua malaikat, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Pertanyaan, kenapa iblis ada di sini? Nah, yang disuruh sujud adalah malaikat. Kenapa masuk iblis di sini? Perlu diketahui bahwa sebelum Adam diciptakan, iblis itu bukan iblis namanya. Dulu tidak ada iblis. Sebelum Nabi Adam tidak ada iblis. Yang ada adalah Azazil. Siapa itu Azazil? Jin yang bersifat sama sifatnya dengan malaikat, sama mulianya dengan sifatnya malaikat. Itulah yang menjadi iblis. Kenapa menjadi iblis? Karena sombong dan angkuh. Dia mengatakan di depan Allah, tidak pantas saya sujud di depan Adam, tidak pantas saya datang
sujud di depan Adam, karena saya diciptakan oleh api, Adam diciptakan dari tanah, saya lebih mulia dibanding dengan Adam. Itu takbur. Coba kalau andai kata mantan bupati mengatakan, kenapa di Masjid Al-Mukarrabin ada juga masjid yang mengundang saya, tidak pantas saya datang di Al-Mukarrabin, ternyata beliau datang juga di sini. Alhamdulillah. Berarti tidak ada kesombongan dan keangkuhan di dalam hatinya. Sombong dan angkuh. Jadi kapan ada orang yang sombong dan angkuh, ada pemimpin yang memandang enteng orang lain, ataukah ada orang yang punya kelebihan lalu dipandang enteng orang lain, pastikan bahwa itu adalah ahli waris iblis. Lalu apa risikonya? Setelah Nabi Adam alaihissalam menjawab semuanya, karena sudah ada iman dan ilmu di dalamnya, maka dipersilahkan oleh Allah untuk menghuni surga. Uskun anta wa zaujukal jannah, masuklah kamu Adam ke surga bersama dengan istrimu, makan seluruh apa yang ada di dalam. Ya, makan seluruh apa yang ada di dalam, gunakan seluruh potensi di dalam. Satu ketentuan, jangan pernah dekati kamu ember yang berbuah telur. La taqrabah hadhihi sajarah, ada pohon, jangan kamu dekati ini Adam. Kemudian kamu iblis, karena kamu sombong dan angkuh. Jadi makanya Pak, malam hari ini karena kita mau bahas tentang akhlakul karimah, hilangkan sifat kesombongan, karena kesombongannya iblis, lalu disuruh oleh Allah, tinggal kamu di dalam neraka. Apa kata iblis? Saya terima ya Allah. Coba bayangkan iblis, saya terima masuk di dalam neraka karena saya tahu saya angkuh di depanmu ya Allah. Tapi tolong, sebelum saya masuk di dalam neraka, ada dua permohonan saya. Jadi iblis masih sempat mengajukan permohonan ke depan Allah sebelum masuk neraka. Yang pertama, apa permohonannya? Ya Allah, berikan saya umur sepanjang umur dunia. Allah mengatakan permohonan dikabulkan. Makanya iblis itu dari dulu sudah mati, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Nuh, sudah mati semua. Tapi iblis masih itu juga. Karena kenapa? Permohonannya diterima seumur dunia. Iblis permohonan yang kedua. Apa iblis? Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk menggoda anak cucu Adam, dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan, dari bawah dan dari atas. Allah mengatakan permohonan dikabulkan. Dari depan, dari belakang silahkan, kiri, kanan oke, atas bawah jangan. Makanya orang tidak boleh main atas bawah sembarangan, itu dilarang. Jangan. Kenapa di bawah dari atas tidak dikasih ke iblis? Karena dari bawah itulah ibadah dan doa hambaku kepadaku, permohonannya, dan dari atas itulah rahmatku kepada hambaku. Makanya setelah menerima SK ini, iblis tidak dengan diam, langsung telewicara dengan Adam. Dari neraka telewicara ke surga. Jadi makanya ilmu telewicara sekarang ini Pak, dari Jakarta ke sini kemana sih, itu ilmunya Nabi Adam dulu, dari dulu itu Pak. Jadi Islam tidak terlambat, itu dari dulu sudah ada itu. Telepon, halo Adam. Ya iblis, kenapa? Bagaimana di surga? Enak nggak? Tak usah kau tanyakan, saya tahu kamu iblis mantan penghuni surga. Jadi dulu iblis itu di surga. Jadi kalau kita masuk neraka Pak, masih lebih mulia iblis, karena iblis sudah pernah masuk neraka, surga, kita belum pernah masuk. Adam, mau tetap di surga? Maulah iblis, enak di surga. Ingat, ada ketentuan Allah itu, jangan kamu dekati pohon kayu ini. Kenapa kamu dilarang? Tahu gak iblis? Kamu dilarang mendekati pohon kayu itu karena kalau kamu mendekati pohon kayu itu lalu kamu mencicipinya, maka kamu pasti tetap di dalam surga. Lalu iblis bertanya, wahai Adam, apakah kamu tahu nama pohon kayu itu? Adam mengatakan tidak. Adam tidak tahu. Jadi saya mau tanya di sini, siapa tahu ada yang tahu. Apa nama pohon kayunya, Bapak Ibu? Apa nama pohon kayunya, Bapak Ibu? Apa? Siapa yang kasih tahu Ki? Siapa yang kasih tahu Ki bilang Huldi? Ustaz siapa? Tolong kasih tahu Pak. Kalau ada ustaz yang pernah kasih tahu bilang pohon Huldi. Siapa yang kasih tahu Ki? Hah? Tahu nggak kenapa dikatakan Huldi? Hah? Iblis mengatakan, Adam, hadhihi syajaratun summiya syajaratun khuldun. Pohon ini disebut dengan pohon khuldi, pohon kekekalan. Jadi dimakan kekal, tidak dimakan dikeluarkan dari surga. Jadi yang memberi nama khuldi itu iblis. Jadi narekon ke makedah khuldi, kacau coy iku iblis. Ini ke makedah iblis, ini ke makedah khuldi ona. Pohon apa namanya itu? Maangin ada enggak mate. Yang memberi nama itu khuldi iblis, dan itu tidak terbukti.
khuldi. Makanya di dalam Al-Quran itu ada bacanya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Digoda Adam, ternyata Adam tidak termakan godaan iblis. Saya tahu iblis, kamu cuma menggoda saya, tapi iblis bukan orang putus asa. Soal goda menggoda, iblis ahlinya. Pindah ke Hawa. Iblis kenapa? Enak di surga iblis? Hawa, enaklah seperti yang kamu tahu. Masih mau tinggal di surga? Masih. Makan buah khuldi itu. Goda demi goda, akhirnya Hawa jatuh tergoda. Makanya ada orang bijak pernah berkata, Pak, wanita tunduk di bawah rayuan. Jadi kalau ada wanita yang marah rayu saya, ada wanita yang marah rayu saja, berhenti itu, Pak. Itu kunci wanita tunduk. Digoda, akhirnya Hawa tergoda. Karena Hawa tergoda, maka Hawa mau berusaha mengambil buah khuldi, tapi tidak mampu. Maka dia minta tolong, dia minta kesempatan suaminya Adam alaihissalam untuk membantunya mengambil buah khuldi. Adam, ada suaranya perempuan, Bu, kalau itu mesui rahmatil lindung rani taruh parenta. Bahaya, Pak. Iya, kalau itu yang keluar, bayangkan Adam dengan sekali godaan Hawa langsung mengatakan, kenapa Dinda? Khuldi. Oh siap Dinda. Bayangkan berapa saat iblis menggodanya, Adam tahan. Tapi setelah Hawa satu kali menggoda, Adam jatuh tersungkur. Pertanyaan, Pak, mana lebih tajam, godaan iblis atau Hawa? Godaan iblis atau perempuan? Godaan iblis atau perempuan? Bukan saya yang bilang, Bu, bapak-bapak yang bilang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Adam tergoda sama Hawa, lalu mengambil buah khuldi. Setelah buah khuldi itu diambil, maka Allah membuktikan janjinya, fatakuna minadh zalimin, maka keduamu akan menjadi teraniaya. Dilemparlah keduanya dari sorga, dan setelah dilempar dalam tempat yang berbeda, ada orang yang mengatakan bahwa perpisahan antara Adam dengan Hawa sebanyak kurang lebih 350 tahun. Ya, dan dipertemukan di Padang Arafah, di Jabal Rahmah itu. Dipertemukan di situ. Dan setelah bertemu, lahirlah anaknya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Bayangkan, andai kata iblis tidak menggoda Adam, maka pasti Adam tetap di sorga dan kita tidak akan pernah lahir di bumi ini. Saya ulangi, andai kata iblis tidak menggoda Adam, maka Adam dan Hawa tetap di sorga dan kita tidak pernah lahir di muka bumi ini. Pertanyaan, terima kasih atau benci pada iblis? Hah? Terima kasih atau benci pada iblis? Terima kasih. Ingat, Pak, siapapun yang mengiming-imingi kita dengan kebaikan berbuntu malapetaka, jangan pernah percaya pada dia. Karena nggak biasa mengiming-imingi kita seperti begitu. Cari yang baik-baik saja, cari yang lurus-lurus saja, cari yang dekat kepada Allah saja, kata Pak JK. Kata Pak JK, hari Senin yang lalu saya ketemu dengan Pak JK, diminta untuk menemuinya di rumahnya. Saya datang, Pak. Salah satu pesannya itu, pokoknya pilih yang terbaik, yang dekat kepada Allah. Ya, apalagi kupang rusuk masiji, mana sani dekat anak kupang Allah Ta'ala itu. Nah, puji masiji, alhamdulillah. Mana sani itu? Tas salah nih kita kutani alena. Dia mana megang kampanye tema kuku, Pak. Tapi tak ada enggak, tidak apa-apa. Mari sapanya weh. Bosnya lagi makan kampanye kurau. Dan itu bukan hanya sosialisasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada Maulid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin Islam tapi pemimpin seluruh manusia, menjadi rahmat bukan hanya untuk Islam tapi lil alamin, untuk seluruh alam ini. Sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Magi, karena pada saat itu manusia, Pak, tersesat, utamanya kaum perempuan. Kaum perempuan pada saat itu sebelum Rasulullah SAW jadi piala bergilir, pindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain, sehingga pernah dikisahkan itu, nareko angka makunrai elok mimana itanaiwi makadaniga ambokna anakmu, niga calong ambokna anakmu. Nah seyanu yanuto tak lebih 10 aja lo burato yanu ciceng yanu kedua ipak ada pengemanang ya
Ketika lahir perempuan anaknya, tidak perlu ditanya, langsung ditanam hidup-hidup. Tapi dari kooroannya anak najagi, yale ron anaknya, napai pasti terpet tapane rotau ke hadire. Ni gane usah, ni gane wa. Mana yang yang dekat wajahnya, yang itu pun anak. Bayangkan, bejatnya akhlak pada saat itu. Sehingga Rasulullah SAW dikatakan oleh beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Majapunna ya nautu suka pong Allah Ta'ala untuk pasuku i ampe-ampe madecenge. Bisa bahasa Bugis? Pasuku i ampe-ampe madecenge, sama yang saya terangkan kemarin di sana. Bagaimana caranya itu? Rasulullah mulai dari rumah tangganya. Kenapa dari rumah tangga? Nah, kalau semua rumah tangga sudah bagus akhlaknya, rumah tangga A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di Kabupaten Bone ini ada 1.000 atau berapa ribu rumah tangga, kalau semuanya terbita dengan baik, kira-kira nih anak-anak elok masasa. Siapa anak-anak yang mau bejat? Siapa anak-anak yang mau kurang ajar? Kalau semua rumah tangga mempertanggungjawabkan akhlak rumah tangganya. Tidak banyak. Cukup kita mempertahankan rumah tangga kita sendiri saja. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku, bola aku surgaku, nasa nabita. Kenapa begitu? Karena di dalam rumah ini terjadi penghormatan dan penghargaan dan kasih sayang. Seorang ibu, istri menghargai suaminya, seorang suami menyayangi istrinya, seorang anak menghormati orang tuanya, seorang orang tua menyayangi anak-anaknya. Kalau di sini terbentuk di dalam rumah tangga, saya pikir insya Allah tercipta al-haqul karimah di kompleks di daerah kita ini insya Allah. Ibu, dihormati suami tak ibu? Dek mana kata cair ibu? Alhamdulillah. Ulangi, dek mana kata cair ibu? Alhamdulillah. Coba. Nabi tak nareko noli ibenena, dek nengka noli asana. Ya, dia panggil Aisyah dengan nama harum. Ya Humairah, wahai wanita yang merah ada 5 pipinya. Kita coba gerak pak. Ini di maraga pak tak mau 5 apa? Dek itu 05 kada Isa, Hindo, Kambe, Sanonde. Tidak. Tapi panggil dengan nama yang baik. Ya Humairah. Begitu juga Aisyah memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, tidak mengatakan Muhammad, ya Rasulullah. Iro Aisyah bu nareko nai tema panguju nabita lari tolo ma panguju lena. Ulangi, ya kunai tema panguju lakaina lari tolo ma panguju alena. Namu dek nioli elok kak makutana bapak nareko ma panguju ki na lari tolo ma panguju ibu na dek nioli elok imaga ha ya kumpamanya elok joka bapak na lari berdandan di situ, tiba-tiba istrinya langsung juga berdandan tanpa dipanggil. Elok imagero, elok imacoe. Ya natu sabak na ogie, dek gagaya sang ambok coe. Aga mingka. Ya itu. Dek gagaya istilah ogie ambok coe itu Indo coe mi. Nah sabak maku meter elok macoe. Tapi Aisyah ketika berdandan suaminya, lalu istrinya pergi berdandan juga, dan elok macoe. Elok boleh maga mau mengantarkan Rasulullah sampai ke depan pintu gerbang rumahnya. Pada saat itu dia berdandan full, semua yang terbaik dia pakai, parfum yang paling wangi dia pakai, karena Rasulullah mau diantar sampai ke depan pintu gerbang. Pure badan nama pakro narendring nabita sampai ke depan pintu gerbang rumah, lalu mengatakan semoga engkau selamat Rasulullah pulang pergi dan engkau berhasil dalam perjuanganmu. Pak, biasa ki pak kue? Biasa ki pak kue? Ibu, biasa dikasih begini bapaknya? Biasa. Itu pun dapat bapak, itu pun dapat ibu. Biasa deh. Biasa pak. Dia tak sedingin kapan? Lagi kapan? Lagi kapan? Ajak ke gerak lagi rendre. Anak-anak kapan rendre di? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada seorang istri yang tidak mau suaminya selamat pulang pergi, betul? Datang kali ini pak. Tidak ada juga seorang istri yang tidak berharap suaminya berhasil, betul? Betul, berarti berdoa pak. Tapi cuma jarang yang melakukan, betul? Ibu, mau suaminya sukses? Mau suaminya berhasil? Mau suaminya itu mendapatkan keuntungan yang besar? Mau bapak bupati berhasil? Mau bapak wakil bupati berhasil? Pilih.
hadirin yang berbahagia, sampai di situ. Tapi ini Pak, bene tak sesa. Nareko elo ni jo kalakaina. Sudah ada di belakang dinas dapur. Ya udah terna 2 minggu dia pernah sesah. Sapi-sapi tahu pak yawan. Angkani dinas dapur napak gora lah kaina makada mana? Jopan nak yolo. Napak gora bene makada wasa kita entre pamulabo saudara. Bayangkan, Aisyah sebelum Rasulullah jalan dia jabat tangannya, cium tangan Rasulullah, ingat parfum di tangannya. Jadi parfum ini melekat. Kalau andai kata Rasulullah mengibaratkan berangkat ke Makassar, letu menuju Pandaku Sentral, Naimo Jarina masih mengatakan, ya Humairah, bau parfummu masih melekat di tanganku sayang. Tapi ini nasalai tarasina, napalome memak jamak lakaina, pamasena puang Allah Taala. Tamak ni pasae, Naimo banyak makan usah alaikum mewa mak jamak mana. Ternyata mak batarasi oleh limamu. Bayangkan, ini kenapa saya sampaikan? Ini adalah kehidupan yang perlu kita lakukan dalam setiap rumah tangga, dalam pembentukan karakter keluarga, terutama karakter anak. Jope nabita salai bulana 3 langkah 4 langkah makreto matoata anakku nareko elo ko salai bolamu na gililalo ko muitai lo kama kutana aga guna na copo boleh rita ibu aga guna na copo boleh rita coba apa maknanya copo boleh rita pak? Itu bukan copo bola, tapi makrela ke nawadan warkadana toriota anakku nareko elo ko salai bolamu na gililalo ko muitai copo engkai ribolamu lakai jokpa benena naita nasabak benena copo tanya copo na bola benek joppa lakai naita. Makanya Aisyah berdandan nasabak ku giling nabita Aisyah naita. Bayangkan, wih cantiknya kamu Aisyah, si senak joka nabita 2 malam 3 malam pasti hatinya digerogoti dengan kerinduan sehingga tak terasa. Andai kata musim sekarang ini banyak HP, tak terasa pada suatu malam terbangun dari tidurnya mengambil HP, mengirim WhatsApp kepada istrinya yang mungkin bunyinya seperti begini, buat dindaku tercinta di kampung halaman, dari kandamu yang merindukan engkau sepanjang masa tanpa batas di rantau orang. Isi SMS, rindu sahaya bukan sedikit, nyaris mati semalam malam, bantalku pelukku tangisi karena rinduku sudah tak tertahan lagi pada Abu Dinda Maga. Artinya menanamkan kerinduan pada orang itu adalah bahagian dari akhlakul karimah. Sekali lagi, menanamkan kerinduan pada orang itu adalah bahagian dari akhlakul karimah, karena di dalamnya ada kesan yang indah, di dalamnya ada kesan kebaikan. Oleh karena itu banyaklah berhubungan kita dengan orang, bukan hanya karena fisiknya, tapi juga karena hati nuraninya. Pepatah mengatakan, kalau mulut yang bicara nyangkutnya coba di telinga, tapi ketika hati yang berkata tembusnya di hati juga. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan. Kenapa harus lewat rumah tangga? Karena di rumah tangga lah pembinaan seluruh rumpun keluarga untuk membentuk karakternya. Bapak Ibu, mau anak-anak kita itu menjadi sukses? Mau anak-anak kita juga menjadi orang besar? Mau anak-anak kita menjadi orang yang berhasil? Ya, karena Pak Bupati sekarang sudah meletakkan jabatan dan lain sebagainya. Tentu ada penggantinya, berikut ada penggantinya, berikut ada penggantinya. Maka tidak menutup kemungkinan suatu saat anak-anak kita yang akan tampil menjadi pemimpin di negeri ini, di daerah ini, insya Allah, amin. Saya teringat kata-kata Pak Habibie almarhum ketika waktu beliau jadi presiden, sempat datang ke tempat mainnya. Kebetulan saya berdekatan dengan beliau, lalu beliau ke sungai, minta diantar ke sungai. Angkat toka ke rumah cawe. Ketika beliau memegang air sungai, beliau berkata, lebih 40 tahun yang lalu, ketika saya mandi dan memandikan kuda di sungai ini, tidak pernah muncul di benak saya bahwa saya akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita nanti kalau karakternya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, imannya mantap, insya Allah akan menjadi pemimpin nanti, insya Allah, amin. Amin. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya, Rasulullah memberikan paling tidak 4 syarat kalau anak kita mau sukses. Saya sengaja memberikan hal ini karena saya sangat prihatin terhadap generasi kita. Mungkin sama keprihatinan saya dengan Pak Bupati, dengan Wakil Bupati.
terhadap generasi kita. Bagaimana nanti generasi ke depan ini nanti insya Allah mau dikemanakan bangsa kita ini, mau dikemanakan negara kita ini nanti insya Allah ke depan. Oleh karena itu saya tertarik mengambil pembahasan ini. Kenapa anak kita? Pertama, Rasulullah mengatakan adibu auladakum qablal wiladah, didik anakmu sebelum engkau melahirkan anak itu. Pak guru anak tak sebelum nata jajiang. Biasa di jam apa ya? Bapak Ibu biasa di jamnya macarama ki Allah atau bagi-bagi ki Allah. Di dalam ilmu mendidik itu adalah rangsangan mengalihkan intuisi. Beralihnya intuisi, hilangnya perhatian. Tidak adanya perhatian berarti tidak adanya pemahaman. Itu dalam ilmu mendidik. Tarik lo Pak, nah Pak Pura bagi-bagi dah Ibu enak pakai lanjutkan. Selesai? Oke, terima kasih banyak. Apa rogim itu Ibu? Loki kue dendek na rampe alena mantan wakil bupati kita bahwa kita mau manggil hikmah dari sikap telumua ya ala naseng dendre sekali ada ceramah 3 saja, lain ceramah 3 saja, jadi mereka 10 ki maring kalinga 30 nih hikmah ya ala. Tapi kudek gagal tala hanya dengan ember, hanya dengan apa yang kita bawa. Ingat, ember besok tandri dek tandri masuk lagi di sana. Hah? Ember ini yandri dek nyandri baja masuk lagi sana, yandri masuk latoi dek nyandri masuk latoi. Tapi isi ceramah seumur hidup kita, dunia akhirat tidak ada hancurnya. Walaupun ini sebenarnya kata perlu nacede nasabang kata itu hikmahnya ya. Kata hikmahnya maraja. Apa hikmahnya maraja ya? Sebelum saya lanjut urang pengen. Engkau tahu biasa mak bola ku sedena masih JE. Paling besar rumahnya, paling banyak uangnya. Sedena masih JE. Istrinya majelis taklim, suaminya bahlul, ayah sebahlul, si depek masih JE tapi dek naik pintu masih JE. Si senang kena kawatu mak bere pengumuman tawe, elok mau lu tawe pada pendreki pada biasa ya. Ya robinina nang kalinga, alena dek nang kalinga. Sekalinya malam-malam pulang ke rumahnya, ya robinina mak depek ni loko alena. Pelan-pelan sekali mak depek elok pawangi lah kaina, maka disuruh ki mak pendrek soko. Ibu erok mak pendrek telok pelan-pelan sekali. Magina pelan-pelan nasabak naik selah kaina. Maka daerah lah kayak ku iya radio solang. Semua yang radio solang, lain gelombang, lain siaran. Akhirnya mak depek menena napodani lah kaina, maka dah bapak nah halus sekali. Maku tumaru bati tai ibu. Naku tai bar bapak nah. Tengok boleh. Bapak nah, napa mati lah kaina. Mako. Weh, lantal di sudah ini nataro. Mana? Nasi lima pendek bapak. Nasi aja pendek kami. Dengan kebantuan apa imaloku ya. Jangan. Sekali nama cawe persingkat, sekali nama cawe watuna. Lalu si pendek menghadap. Jadi bapak nah, dia tongkat teman pendek. Bapak nah, ya kalau kau pendek, angkau kita daru kurmun ringkat tanah-tanah ber. Ya narum walau patamai. Masih dia. Nala ni pendek na pacingir tanah-tanah ber. Ni buri. Aga jadinya. Si di lepe-lepe. Angka mana ni tu panok cangkok panok panteng alena benena tu mega duitna lepe-lepe. Si di. Si senda pura maceramah tu na pura lakai na kanja na paceramai magi naseng weh kudet tamas sempajak bahaya aku mau pikir buru icala ni naseng aga icala aga senda nanti alati patama ka kuri lalu kiburu kung kelok cala ka akhirnya robin na lotongi moli tahu nasrul lemai lakai na pitanya tapi dibuatkan corong udara setelah masuk di dalam ini kisah ya maka Allah menunjukkan kemahakuasaannya langsung melawan nasa dengar kuburu tiba-tiba datang 2 sosok besar sekali makutana makada marrok buka nigero man nabiyuka ma imamuka aina kiblatuka makraba ni tapi waktu na elok den ripano ko buru nasure maka da sio iolo limaku supaya kun ka bahaya ugat tengi masih jatuh dua pain reka masih jat tidak ada yang bisa dijawab apa yang dilakukan oleh 2 malaikat ini Munkar Nakir langsung dia angkat palunya dia hantam tak
pas elok rapot palu-palu nah pangkel lepek-lepek matangkis. Saya di sini saudara. Dari belakang boleh lepek-lepek, boleh kanan boleh lepek-lepek, boleh kiri boleh lepek-lepek matangkis dan kanan agak tulu-tulu ipendre ini waktu ni pendre maka dai agak kuriawa ajar mu tanai kayo masih lenga maga na suara mana kapapa kalau palu-palu na musi dikikapo de turle pakedo. Jadi nasa nambah ka magi boleh nemu gaga nasa nero pahiranga sebelum sampai tu palu-palu nasa kuya na pangkal lepek-lepek tangkis na patah toha. Jadi makutane tahu nasa lepek-lepek agar saudara nasa iya de tahu isengi lupa ni benena nasa tes semua itu lepek-lepek dai nasa dewi isengi ya na tu nasa tanah ber emon roka daro lepek-lepek tu pano aku masih die ya na tu tangkisi nasa wi pua kulena di bi sukarun di ya cek de ni masuk lagi coba bayangkan. Jadi itu agak kata pendre ya dua fungsina ya pak buka DC si bawa patola abala dua ya. Jadi insya Allah panitia itu memang ada nata si ibu insya Allah megalada natu beto memang aku angin mendre apa dek mini sengi ibu yang sebenarnya maka dapat tola abala apa le ibu deh cenani sengi maka dapat tola abala mega ta ibu menengah tesing manca ibu maka dapat tola abala ta ibu mega nah itu mega pangoli de ceto ya. Jadi nare koelo kita li mega de cetak to lihat tiri ki apa koy apa andre ki abere ki insyaallah mega tu de mata oli. Jadi tugasnya ya molli deceng matolla abala. Jadi insyaallah mak jijir pater lopo itu pe mak kude sabak-sabak insyaallah. Amin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Maka Nabi ta'adibu auladakum qabla wiladah. Tadi di anak tak sebelum nata jajiang. Maraga ya sang. Salah satu ya. Idi orwanewe nareko elok ki matin ropa tapon ro kiri wi beneta ulangi pemang nareko elok ki matin ro tapon ro kiri beneta ajak na bane beneta mangatoro tapon ro kiri beneta satu. Yang kedua yar laku mon ro kiri wi naku elok yar baraka langsung tangan kanan ana sabakku balik ki tangan kanan tumur rease na yar nareko malise ibenewe matampu ibenewe ini lakaina maka untuk menciptakan anak yang soleh salihah mendidik anak sebelum dilahirkan doakan terus setiap malam anak ini doakan terus maraga carana sapu-sapu babuana we katelu siweni sapu-sapu babuana we katelu ibu biasa mau sapu-sapu bawa tak bapakna iya ya senge babua ya wana arwah ya sena waninge biasa mau sapu-sapu bawa tak bapakna mai ka macawa pale isabu bawaan. Jadi nareko pawa matana ni makunreye malise makunreye laki-laki balik ke kanan ke kiri sedikit tangan kanan di atas pegang di perut baru tarik ke bawah baca bismillahirrahmanirrahim tabe mana ya Rabbi habli minas solihin dua kali Rabbi habli minas solihin yang ketiga kalinya Rabbi habli minas solihin coba kere Rabbi habli Rabbi habli Rabbi habli 1 2 3 1 2 3 1 2 3 itu adalah doa Nabi Ibrahim ketika memohon diberikan anak dari Allah Subhanahu wa taala maka lahirlah Ismail di mana Ismail tercatat sebagai nabi sebagai orang yang paling penurut pada orang tuanya mau disembelih dia serahkan dirinya ifmal matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin lakukan walaupun Allah menyuruhmu untuk menyembelihku wahai bapakku silahkan lakukan kamu akan mendapatkan saya sebagai anak yang sabar itu doa Rabbi habli minas solihin Rabbi habli. Kemudian yang kedua, mendidik di dalam kandungan itu jangan suka kasih makan barang yang haram. Elo iman re Paulo sapa pau, tapi mon re pau na anu nala. Ya ku anuna pau na tahu ya la di pandrengi beneta dari koma tampu pak. Jangan heran, ya ku apa 10 tahun umuruna marepe mana ni pau na bali boleh na taruh. Siapa pelatihnya? Tumoton nama tu. Kemudian yang kedua, narekop jadi nih azangi telinga kanan ikamat telinga kiri supaya kalimat yang paling pertama didengarkan anak kita adalah kalimat tauhid Allahu Akbar itu yang menjadi pondasi di dalam hatinya sehingga senakal apapun pengaruh apapun yang akan melandanya insya Allah tetap kepada Allahu Akbar karena itulah pondasi jiwanya iya tapi ini maku kue ya roriolo naku itu jangan itu pere nanae itu jangan ya itu jangan nanae agelo nariolo agak ya belale agak bahasa agar ya belale pak bisa rogi agak betul nah ni gami sengi betul nah ya belale
Ni kami seng ya Bilal betuan nah, aku bicara ogi. Iya tuh ya Bilal, tanya bicara ogi. Aset tahu. Ni kira Bilal, engkau sahabatna Nabi Tayyasa Bilal. Bayangkan ditindih dengan batu panas lebih dari 40 derajat, terkelupas kulitnya supaya dia tinggalkan Islam. Apa kata Bilal? Biarkan kulit meninggalkan tubuh, yang penting iman tetap teguh di dalam dada. Ya naron itu dengan anak ya Bilal. Kenapa lebih mancaji ya Bilal? Na Bilal asenna nasaba ogi pakka solang aseng. Itu gi coba digere ya kun kaya Muhammad Said ni gayo lirengi. Said Muhammad Bakri ni gayo lirengi. Bakel baca ogi pakka solang aseng. Ya Bilal, Bilal, anakku seperti jiwanya Bilal. Tuo ku malampe sungat muna muren remana ngi lori decenge. Begitu? Itu. Tapi sekarang masih ya Bilal kah? Sudah terganti dengan lagu cinta, cinta karet, cinta sabun mandi, cinta ini dan lain sebagainya. Jadi jangan heran anak-anak baru tamat SD sudah pintar bercinta-cinta. Siapa pelatihnya? Kemudian ini pembentukan karakter. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi inilah yang menjadi sasaran kita. Bagaimana karakter dan karakter. Kenapa? Tabe 40 tahun yang lalu. Kalau ada anak yang lewat di depan orang tuanya, pasti jatuh tangan kanannya. Apakah anak kecil atau anak dewasa? Lalu kriolona teman-teman pasti tangan kanannya jatuh. Lalu mengatakan, makku mau perkubola tak makku kue. Coba akhlak sudah tidak bergeser Pak, tapi sudah longsornya lagi. Dulu masih matabe-tabe gini, sekarang natabraki anak tak, betul? Coba bayangkan Pak, 30 tahun yang lalu kalau ada anak yang nakal di sekolah, gurunya menegur, aja mau betana, iya Pak. Si sena baca betasi, aja mau betana, iya Pak. 3 hari, aja mau betana, iya Pak. Setelah gurunya bosan, keluarkan jurus pamungkas. Ya ku betak mau ku baja, ku lapor ku ambekmu nak, ku lapor ku sama bapakmu. Jangan Pak, pajak nak betak. Tidak nakal lagi karena kenapa? Begitu segannya, begitu takutnya anak-anak terhadap orang tuanya. Napa rasa katu Pak? Tapi sekarang nareko engka anak-anak betak ku bola, napa makanya bapak nak, lapor ku gurumu. Kak balik. Nah sahabat nang kalingan dibaca anak guru dan bapak anak. Coba lo kita bukti nah, 2 tahun kita dilanda corona, anak-anak harus belajar di rumah. Saya mau minta tolong, siapa jadi relawan setia di sini, ibu atau bapak, siapa yang pernah mendampingi anaknya seminggu saja duduk belajar? Ada yang pernah mendampingi anaknya duduk seminggu saja belajar di rumah? Ada? Coba gede bayangkan, 2 tahun anak kita dilanda corona, kehilangan instruktur selama 2 tahun. Ternyata ibu bapaknya tidak mampu menjadi instruktur di rumahnya. Mereka sibuk, mereka meninggalkan anak-anaknya walaupun tidak belajar main game di rumahnya. Tidak ada ibu-ibu, di mana-mana aku tawarkan ibu, tidak ada yang berani angkat tangan bahwa pernah mendampingi anaknya seminggu saja dari 2 tahun masa pembelajaran di rumah. Makanya ya kun ketinggalan anak guru, nah jangan langsung lapor polisi Pak nih, aja tak terima Pak kun laporan. Bagaimana caranya karakter anak bisa terbentuk kalau seperti begini? Sebenarnya nauji coba toki Allah Ta'ala mau melihat bagaimana perhatian orang tua terhadap pembentukan karakter dan pendidikan anaknya. Ternyata Pak, kita gagal. Tidak ada yang perhatikan anak selama 2 tahun masa corona. Padahal pendidikan karakter dan pendidikan iman dan seterusnya itu diawali dari rumah tangga, kata Rasulullah. Selanjutnya, wahassin ismahu, nareko engkana tak tapakan jaki ya senna, jangan asal kasih nama. Yana tu sabana nioli poima, nioli pakawa, tiga pakawa. Nioli pakawa, nareko eloki mangakai kaya nata, panggil pakawa. Tolong kasih nama yang bagus. Li annal isma doa, nasabak majapunna asengnya itu doa. Contoh saya Saparudin, doa jajiku dengan kawan robola, asaku Saparudin Pak Joka Makto. Selalu jalan, tidak pernah tinggal di rumah. Letu kabaja joka sika, sangadi joka sika, insyaallah joka sudah. Besok lusa sudah ada acara. Letu tanggal 9 berangkat ke Kalimantan. Pulang ada Kalimantan sudah ada undangannya. Gubernur Bank Indonesia. Insyaallah akan ikut AISEP tanggal 25 di Jakarta.
Saparudi Pak Jo kameto. Jadi mereka undang aku. Nanti itu festival ekonomi syariah di Jakarta, kadang-kadang diikuti oleh 60-70 negara. Alhamdulillah. Nah, puji Tuhan, Gubernur Bank Indonesia. Kemarin saya dua kali diundang buka puasa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak kasihnya saya tak boleh kajok-kajok aku tete aja sidrap. Mau salat maghrib, utama cedek. Tiba-tiba engkau bolehin Riki, iro anak-anak bicu mopi 1,5 tahun. Pas mau maghrib, nauli ni anak-anak, maka datai seng, endrena bola nak. Jadi pura kak mas sampah aja, boleh masih jauh tanah ini. Niga senana tak, naselatai seng. Tahu bahaya anak batin apa pakai malah sengnya. Kan niga pak naselatai seng. Makin engkau latai seng, nah sama tengahnya sejak guru mekte sana jadi. Dari latai seng, maka kau pas sejak guru kemati itu, apa nemu lo mengaji itu, pura yang kusi bawana, maka dan niga anak dia dengan lala, latai seng. Sejak guru sih, dan kanan minta dirubah namanya menjadi Abdul Wahid. Pada cing, nikah, Pak Kuah Abdul Wahid, masya Allah. Nah 7 sih Pak Kuah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, nasangin Nabi tak pas berikutnya. Muru sibyanakum bi sholati lisabirin wadrihum idza balaga sarasinin. Pak guru yang nak tak mas sempajang narek kona rapi nguru Nabi itu tahu, narek kona karap ini 10 tahun narek panen mas sempajang barasa nih. Barasa nih. Biasa nih Pak. Ibarasa anak-anak enak kena mas sempajang. Pekunya cara nilai barasa, namun buat narek itu nama mas sempajang. Jadi aku makan barasa. Lalu coba barasa aku mas sempajang, makanan anak saya. Ini itu barasa apa? Apa itu tak sempajang kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seperti begini? Itu anak, Bapak Ibu, kalau masih kecil, masih ibaratkan tangkai kayu, masih bisa dipertemukan antara ujung dan pangkalnya, napolo. Karena masih kecil. Jadi anak-anak itu ketika dikerasi, ditegasi, jangan dikasari. Ingat ya. Dikerasi, ditegasi, jangan dikasari, bisa dipertemukan antara ujung dengan pangkalnya tidak patah. Tapi kumalopopi, telo pasai, 2 jajina. Ya kudek napolo, lepai 5 mata, ini napeta. Artinya naiwani anak tak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak tak supaya menjadi generasi. Kenapa saya tertarik ini? Supaya anak-anak kita nanti insya Allah akan menjadi generasi sukses. Amin di kemudian hari. Oleh karena itu saya akan tutup dengan doa. Mau? Mau? Ya roh anak-anak tak para tuh Pak guru kita koro agak sana koro Pak ulo ya. Ulo ya. Ya roh anak-anak tak nareko elok kipat 7 laleng ibu minta tolong ngak telo doang ngi. Kalau saya tanya biasa muaga telo doang anak tak, jawabannya biasa, ya toh. Tapi pertanyaan berikutnya, serius muki gak milo doang? Hah? Milo doang? Buang. Tapak 7 laleng kasih anakku. Buang. Tapak baraka usul anak. Tidak begitu. Coba-cobalah belajar untuk fokus berdoa. Hadapkan, meminta kepada seseorang, hadapkan wajah. Kita coba-coba nih, andai kata Pak Bupati masih menjabat, kita menghadap kepada Pak Bupati, meminta kepada Pak Bupati, abokoki, tabe Pak Bupati, kita kira bisa dikasih nggak? Meminta kepada orang, pada cewek itu data, hadapkan wajah kepada orang yang tempat kita meminta, insya Allah akan dikabulkan. Meminta kepada Allah, hadapkan hati. Pangolnya tidak, buang, engkau titipat tak buang. Si di makundre, si diurane ke si. Saya sandarkan pembinaannya kepadamu ya Allah. Saya serahkan petunjuk hatinya ke darimu ya Allah. Tolong ya Allah. Saya cuma berusaha menyekolahkan. Saya cuma berusaha mendidiknya. Tapi yang meneguhkan hatinya dalam kebaikan hanya Engkau ya Allah. Jadi tolong serius. Bisa? Nah, ini doa dibaca sesudah sholat maghrib. Dibaca sesudah? Bukan. Dan kayak wakada sesudah maghrib. Sesudah sholat maghrib, bukan sesudah maghrib. Beda nggak? Bukan sesudah maghrib, sesudah sholat. Jadi kudet tas sempajang ajak nata baca. Dek guna-gunana. Ya pada lo doang ini, dek nak baraka ku dek nak sempajang mangaribi tawe. Dek to nak baraka ku mas sempajang mangaribi mi bawang. Dek nak sempajang isa, dek nak sempajang subuh, dek nak sempajang loro, dek nak sempajang ngasara. Dek tu nak baraka. Bagaimana siap? Siap? Berarti bapak toma mas sempajang kue. Ya kuburan mas sempajang gelar tikar di rumah. Setelah pulang dari masjid, panggil anak duduk satu-satu.
menghadap ke arah kiblat. Anak tak mapa mula bicu letuk batua ya kun kelakai tak uli toy dan apa kagak dekat pertentangan nasi bola kaya beneta ini belakang ini di bawah. Sesudah itu minta doa puang tapak barakah kianga ayat tak engka ayat ibaca kukurangnya bukar nga ati macinon na anakku nanca jito maca maturu ridi puang maturu tor itu dua pajajiana. Bagaimana kalau ada anak yang begitu? Puang tapak barakah kiang ayat tak bukar nga ati macinon na anakku namanca jito maca maturu ridi puang maturu tor itu dua pajajiana. Tete kanya na. Alhamdulillah. Purero baca ayatna. Pure baca ayatna tiup ubun-ubunnya satu kali. Oh, sekali saja. Besok ulangi, lusa ulangi, hari ketiga ulangi. Insya Allah setelah kita lakukan sebulan 2 bulan, lihat perubahan anak akan merarah kepada kebaikan dan insya Allah otaknya akan semakin cerdas. Kita coba-coba. Jangan ragu. Ayatna pun Allah Ta'ala ya. Jadi hadirin yang berbahagia, makro kapano narapi orang pengen terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tak baca pada doa tak? Agak. Apanya? Pada cai pada kata, sisa milau tepu, apa itu mata cerai. Bismillahirrahmanirrahim. Atau loki macera? Loki macera? Ya ke loki macera jadi ni. De uno ku de tapalai. Yang penting loki cerai. Mau? Ai kaderata lagi talipi 7 juta 10 juta nadek nang kana tulungi na anak tak namun 100 bisa bumi toki korban. Bagaimana mau macera kalau 100.000 mau nggak demi untuk masa depan anak kita? Mau tidak Pak? Mau tidak Bu? Oke 100.000 ajak naik tarima tuh ajak akan makaraki dek pagado ipace insyaallah 1 minggu boleh tapi ajak naik tareng pangurusuna masih je tarima tuh ya siapa tahu kamu pelon bago kurisa liwang insyaallah selesai ke pembangunan. Jadi aku kita luratu koi berarti kali 100.000 30 juta. Bacana. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Tengerangi sarana, dek nak baraka ku dek nak sempanyang mangaribi tahu dek tu nak baraka ku mas sempanyang mangaribi mi bawang pacerakna 100 sebuku masih jiwe. Iya, janciku dek uno ku dek tapalai. Jadi apa uno ya ku tapal ai letu telu jang napa to kano bacana puang tapa baraka kiang aya tak bukar ngati macinon anakku nan cajito maca maturu ridi puang maturu tore itu depa jajana bacana bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun na apalah ni lepas kaya lepas nak tu ya nak jadi ini aja akan kamu kena mendengar bisa makan inazal nahu 20 misal buah aja tidak bisa seperti begitu. Insyaallah saya akan kasih kembali doa kapan-kapan kita bertemu apa nanti insyaallah anak-anak tak ya rumah watangin ya toro de ini mang kali baca bahkan mungkin napoji ni minunge napoji ni joka salai insyaallah dalam Al-Qur'an ada doa-doanya kapan-kapan nanti kita berdoa bersama-sama insyaallah saya ajarkan itu agai Pak Guru ngen anaknya kalau sudah kecanduan kalau begini kalau sudah untuk diatur insyaallah kembalikan mereka ke jalan Allah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir inilah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya tutup Tengerangi Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati Tengerangi dengan bersama dengan caleg di sini. Masih ada caleg lain di sini. Mudah-mudahan semua caleg yang hadir di sini insya Allah akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.